Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, teman-teman semua yang lagi nonton. Di sini kita memberitahukan supaya tanah kita itu subur, terhindar dari zat asam, ya. Jadi, kalau kita mau menanam cabai, ya, kita harus stabilkan dulu tanahnya. Gimana cara menstabilkan tanahnya? Ya, cara menstabilkan tanahnya kita kasih dolomit. Nah, karena kalau yang mana tidak ada alat pengukur ataupun alat pengukur pH tanahnya, ya, untuk waspada, untuk jaga-jaga itu, walaupun tanahnya subur, sebelum kita menanam itu kita kasih saja dolomit, ya, supaya stabil pH tanahnya. Nah, jadi kalau tidak ada meteran pH tanahnya untuk kita mengecek, ya, kadar-kadar tanahnya ini kita tidak tahu. Jadi sebelum menanam itu kita harapkan kepada teman-teman, kawan-kawan semua, itu dikasih dolomit, ya. Nah, dolomit ataupun sejenis-jenis abu-abu pembakar gitu, ya, padi-padi gitu. Ada damin-damin padi yang sudah dibakar, ya, itu diserakkan saja di bedengan sebelum menanam, karena itu bisa untuk menstabilkan pH tanah. Nah, jadi kalau pH tanah itu rendah, di bawah dari 5, ya, 5 pH tanahnya, kita kan tidak tahu. Karena kenapa? Alat pengukur pH tanah kita tidak ada. Jadi untuk waspada, sebelum menanam, sebelum banyak rugi, kita kasih saja dolomit, ya. Nah, dolomit, karena dolomit tidak mahal. Karena kalau sempat nanti sudah tertanam, tahu-tahu zat asamnya banyak, kita nggak kasih dolomit ataupun sejenis-jenis kapur dolomit gitu, ya. Nah, sejenis-jenis abu, nanti sewaktu menanam cabai kita kerdil, nah, ataupun kecil. Setelah kita pupuk, tahu-tahu dia tidak mau membesar. Nah, tidak mau membesar, ya. Nah, kadang-kadang semakin dipupuk semakin menguning karena zat asamnya tinggi. Nah, bukan mentang-mentang kita pupuk itu semakin bagus. Tapi kalau kadar asamnya tinggi itu, kadang-kadang kalau kita pupuk, ya, semakin menguning. Nah, jadi sebelum ruginya banyak, usahakan, ya, kawan-kawan, teman-teman semua, untuk mengasih dolomit ataupun kapur dolomit untuk menstabilkan pH tanahnya. Karena yang tidak punya alat meteran pH tanah, diharapkan jangan takut-takut untuk mengasih sejenis dolomit, ya, untuk menstabilkan tanahnya supaya sehat seperti ini, ya. Ya, seperti ini. Ini kan bagus. Pupuknya pun semalam ini pun nggak pala banyak-banyak. Tapi kenapa? Karena pH tanahnya ini stabil. Karena banyak di sini dikasih dolomit. Nah, dua kali kasih, karena alat meternya tidak ada. Jadi walaupun kita merasa tanah kita itu subur, kita kalau bisa kita kasih sejenis dolomit tadi, ya, supaya kita tidak rugi banyak. Apalagi zaman sekarang pupuk sudah naik, ya, bukan macam biasanya. Pupuk-pupuk NPK 16 ini semua sudah naik, ya. Nah, lambung tinggi lebih dari separuh yang biasanya. Nah, jadi kalau sempat nanti memang zat asam di bedeng kita itu tinggi, nanti kita pupuk rugi, tahu-tahu cabai yang kita tanam tidak mau besar. Nah, tidak mau berkembang karena zat asamnya terlalu tinggi. Jadi untuk menstabilkan, yang mana tidak mempunyai meteran pH tanah, itu saja, ya, kepada teman-teman semua, tolong dikasih bedengan ini dolomit. Nah, dolomit yang, ya, yang penting dolomit lah, ya. Yang murah pun tidak ada masalah. Yang penting dolomit dikasih. Dan kalau bisa bedengan itu, kalau yang di kawasan persawahan seperti ini, nah, ya, di kawasan air, kalau bisa bedengan yang ini agak tinggi sedikit, ya. Jangan terlalu dekat kali. Nah, inilah
Ya, ini bedengannya agak lumayan tinggi. Nah, jadi hasilnya pun menghindari zat-zat asam, karena zat asam itu mendekati air. Nah, jadi kalau tanahnya kering, itu zat asamnya berkurang. Ya, jadi di dalam pertanian ini kita harus banyak trik dan banyak tahu. Nah, jadi sebelum, kalau di istilahnya orang nelayan, sebelum melabur kita siapkan dulu bahan-bahannya. Nah, nanti kalau sudah tempat melabur kita rugi, ya. Nah, inilah yang biasanya sehat-sehat saja ini contohnya ya, karena setiap mau menanam nanti ini dikasih dolomit lagi. Kalau menurut perkiraan zat asamnya tidak pala terlalu tinggi di sini, tapi walaupun begitu untuk menjaga tetap dikasih dolomit. Nah, kalau bisa dikasih sejenis-jenis abu ya, sejenis-jenis letong ataupun taik-taik lembu yang sudah jadi bisa. Nah, itu untuk menstabilkan tanah. Nanti kadang-kadang kalau sudah, apalagi yang sudah lama menanam ya, menanam cabai di sini, kadang-kadang sudah ada 5-6 kali 7 kali, itu pH tanahnya kadang-kadang berkurang. Zat-zat yang ada di tanah ini sudah dihisap oleh akar-akar yang sebelumnya, akar cabai yang sebelumnya itu. Nah, jadi kita kasih, kalau bisa kasih taik lembu, letong-letong itu kasih aja, ataupun rumput-rumput busuk serakkan, ataupun bekas-bekas pembakaran ya, bekas-bekas pembakaran itu kita serakkan di bedeng-bedengan ini. Nah ya, apa tujuannya kita serakkan taik lembu di bedeng-bedengan ini ataupun pembakar-pembakaran itu? Nah, itulah gunanya untuk menstabilkan tanahnya, pH tanahnya itu nanti akan normal kembali. Nah, jadi jangan sampai kadarnya itu zat asamnya tinggi, kebawahan 5 ya, walaupun kita tidak ada meteran pH tanah. Jadi begitu caranya supaya berjaga-jaga, walaupun merasa tanah itu subur, kasih aja itu dolomit, karena itu membuat lebih bagus ya. Nah, karena cabainya nanti akan lebih mantap. Nah, buahnya pun lumayan kasar ya. Nah, ini kasar-kasar ini, karena alhamdulillah zat-zat asam itu di sini kurang. Nah, dulu pun sewaktu menanam di sini pernah juga tidak dikasih dolomit, dan juga cabainya bagus, sehat, karena dia memang zat asamnya kurang. Tapi walaupun begitu sekarang tetap dikasih. Nah, tetap kita kasih itu dolomit. Nah, hari itu kita kasih dolomit. Pernah juga kita kasih taik lembu. Nah, pernah juga kita kasih kapur yang sejenis kapur dolomit ya. Kalau memang ada abu-abu pembakaran ataupun damin-damin padi itu ya, itu bagus lagi, lebih bagus. Nah, itu lebih mantap, itu nanti menstabilkan tanah. Zat-zat yang udah diisap oleh akar-akar cabai yang sebelumnya ini kan sudah habis zat tanah itu. Jadi kalau kita kasih abu, jadi abu itu melengket di tanah itu. Nah, nanti waktu kita menanam diisap lagi oleh akar-akar cabai ini nanti. Nah, ya. Jadi itu jangan lupa ya teman-teman. Sekali lagi saya beritahukan, kalau mau menanam cabai jangan lupa serakkan dolomit ya. Baik itu dolomit, baik itu kapur dolomit, baik itu sejenis abu-abu pembakaran apa ataupun kulit-kulit padi. Nah, itu kasih aja. Nah, itu mengurangkan zat-zat asam. Nah, kalau udah zat asamnya kurang, jadi cabainya pun sehat, buahnya lebat. Nah, ya. Nah, buahnya lebat, kita pun enak, hasilnya melimpah. Karena untuk penanaman sekarang ini modalnya memang sudah terlalu besar. Jadi sebelum menanam jangan lupa kasih dolomit ya, karena itu tidak terlalu mahal. Nah, ya. Nah, alhamdulillah buahnya kasar-kasar karena asamnya pun kurang. Bisa kita lihat ya, mari kita lihat dulu ya sama-sama, kita cek ke lapangan ya. Nah, ini yang selalu sering dikasih dolomit. Nah, macam inilah hasilnya, buahnya banyak nih. Ya,
Ini buah semuanya ya, teman-teman. Oke, yang ingin sukses dan jangan lupa ya, semoga channel ini berkembang. Bantu-bantu ya. Jangan lupa semoga yang subscribe, yang nonton, yang komen. Saya doakan murah rezeki, tercapai hajat dan keinginannya. Yang belum nikah, yang belum dapat jodoh, cepat dapat jodoh, cepat menikah. Amin. Oke, itu saja ya kawan-kawan semua. Ilmu-ilmu yang bisa kita berikan untuk di video ini. Nanti ada lagi yang akan berikutnya ya, di tentang pertanian. Oke. Semoga sukses semua. Salam sukses untuk kita petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.